Akhirnya ngegelar sholat bareng, doain bareng, baca doa. Pas lagi sholat bareng, selesai sholat, itu mulai berasa pintu dapur tuh bener kayak suara orang digedor marah. Pintu dapur yang nembusnya ke pohon bambu itu bener-bener dar, jadi berjeda dar. Terornya bisa dibilang makin mencekam nih ya, Bang Haji ya. Iya. Itu bener-bener kayak nggak mau dia diusir gitu. Ya. Akhirnya disamperin, bareng-bareng tuh kita nyamperin karena ngeri juga kan, takutnya gimana-gimana nih. Nyamperin, kakak gue masuk, kena surupan tuh. Surupan, putih semua, matanya marah-marah. Lu kalau bisa udahan urusan, gak usah urusan properti, udah balikin semua tanah gua tuh. Cuman gak nyebutin tuh dari mana Si makhluknya ini ya. iya. Ditanya, itu suara kakak gue benar-benar berubah, kayak double suaranya. Cewek suaranya mungkin 5 kali lipat dari suara cowok, double. Gue nggak mau pergi sebelum ada yang mati ini keluarga lu. Akhirnya besoknya tuh ngadain selamatan. Nah, selamatan bareng tukang, RT segala macem. Selesai selamatan, balik ke kantor pemasaran. Ternyata selesai selamatan, kirim doa segala macem, sama aja. Itu kakak gue nelpon lagi. Ji bisa ke rumah gak? Kenapa? Lebih parah. Itu jam 8 malam. Setelah ngadain pengajian malah kejadian di rumah lebih parah nih. Lebih parah. Langsung lah ke sana bareng kakak sepupu gua. Karena udah mulai berasa nih terornya. Ke sana rame-rame ngelihat rumah udah berantakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gua Aris. Dan kali ini seperti biasa Dimensi Mistik udah kehadiran seorang narasumber yang punya kisah horor. Nggak cuma hanya narasumber gua aja, tapi keluarganya ini tuh dapat teror juga nih. Dikirimi jin sama pesaing bisnisnya nih. Dan seperti apa kisah lengkapnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Aris. Terima kasih banyak Bang Haji udah meluangkan waktunya datang nih ke Dimensi Mistik nih. Siap. Mau berbagi pengalaman horornya ya. Ya. Dan jadi katanya Bang Haji ini dan keluarga ini punya bisnis di bidang properti nih. Betul. Dan ternyata nggak diduga-duga Bang ya. Tadi kan sempat cerita kalau keluarganya Bang Haji ini malah dapat teror nih atau kiriman ya. Kiriman jin dari rekan bisnis nih. Iya, betul banget. Jadi tuh keluarga gue tuh Bang mau ngebangun kan properti dan beberapa unit di 2 lokasi berbeda. Tapi seiring berjalannya pembangunan itu malah ada kejanggalan-kejanggalan yang aneh dirasain sama keluarga gue. Puncaknya tuh sampai dikirimin jin di kantor pemasaran ke rumah kakak gue sendiri, dan kita satu keluarga tuh benar-benar ngerasain kirimannya dari situ. Ngerasain kejadian-kejadian atau fenomena horornya nih ya. Iya, fenomena angkernya sih. Angkernya ya. Iya. Ini selama berapa hari nih kejadian teror ini nih, Bang Haji? Kejadiannya sih kalau di total tuh Bang hampir 2 mingguan ya. Cuman ngejeda ya. Ada jeda-jedanya nih. Ada ngejedanya. Itu 8 malam bener-bener mencekam banget buat keluarga gue. Hampir tiap malam. 8 malam selesai. Itu insiden sampai tangan gue nih dislokasi, hampir lepas tulangnya tuh. Karena kebawa berat semen. Jadi kejadian ini di 2 tempat ya yang berbeda nih ya. Di 2 tempat berbeda. Di lahan properti sama di rumah. Di rumah. Gila, emang bener-bener horor nih ceritanya Bang Haji. Tapi boleh Bang yang kita tahan dulu ceritanya. Siap. Nanti kita sambung lagi ya. Oke Bang Aris. Dan buat kalian yang punya pengalaman horor nyata mau jadi narasumber seperti Bang Haji di sini, kalian bisa banget langsung aja chat ke nomor WhatsApp di bawah ini atau kalian bisa DM langsung ke Instagram Dimensi Mistik. Yaudah, gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi. Kesaksian horor kita mulai.
Iya Bang Haji, boleh dimulai nih gimana awal mula ceritanya? Oke, jadi awalnya tuh Bang ceritanya tahun 2017 itu keluarga gue mau buka properti di daerah Citayam. Kebetulan temen kakak gue nawarin tanah di daerah Citayam juga. Lokasinya juga nggak begitu jauh dari rumah dan emang memadai juga tempatnya. Akhirnya kita berangkatlah buat ngeliat tanah, survei, ngeliat kejelasan surat juga segala macem. Harga juga cocok Bang, dibayar lah tuh, harga cocok. Selesai pembayaran, administrasi segala macem, baliklah. Gua, kakak gua sama kakak ipar gua pulang ke rumah. Sebenarnya nggak langsung ke rumah, ke kantor pemasaran dulu. Selesai di kantor pemasaran, itu masih oke. Besokannya kita tuh mau belanja segala macem karena kan buat tahap pembangunan awal tuh pondasi. Ada kabar tiba-tiba, Mbak, Mas, sorry bisa ke lokasi nggak? Itu bukan dari pemilik tanah, tiba-tiba orang BPN. Ternyata tanah itu udah milik PT lain. Bisa dibilang suratnya ganda. Oh jadi 2 surat lah nih ya? 2 surat. Ya. Akhirnya kita semua langsung ke lokasi dong. Ke lokasi di daerah Citayam juga, dekat dari rumah. Ke lokasi, ternyata udah rame. Udah ada pemilik-pemilik sebelumnya, termasuk PT tersebut. Sorry nggak bisa disebutin nama PT-nya ya. Bang. Udah di situ segala macem. Keluarga gue ngerasa nggak terima karena kan udah bayar. Iya. Udah bayar, akhirnya minta penyelesaian, minta solusi. Gimana nih uang yang udah masuk, bisa nggak keluar lagi? Akhirnya setelah solusi segala macem, mediasi lah, itu keluar tapi nggak full. Agak kecewa juga sebenarnya. Nggak full, dikeluarin separuh. Baliklah ke kantor pemasaran buat ngediskusiin cari tanah yang lain. Karena beberapa konsumen juga udah ada yang pesen segala macem. Karena kan tipikal keluarga gue tuh Bang ngebangunnya inden. Iya. Ya tahap kapling. Udah ada yang booking segala macem. Nah akhirnya dapet tanah masih di daerah Citayam juga. Nggak jauh, malah lebih deket tempatnya. Aksesnya deket lah ya? Aksesnya deket. Singkat cerita, ngebangunlah tuh. Beberapa minggu kejadian tersebut udah lewat. Ngebangunlah di lokasi yang emang udah dapet tersebut. Administrasi udah selesai segala macem. Sebulan jalan, pembangunan segala macem, tukang juga lancar segala macem. Kita lagi ngumpul nih setelah booking fee. Itu kisaran di jam 8 habis isya. Nah lagi ngumpul ngobrol-ngobrol, ngebahas besok nih belanja semen segala macem. Itu tiba-tiba ada insiden di dapur, karena kan dapurnya tuh ngelorong. Jadi ruang tamu langsung dapur los gitu. Ini masih tahap pembangunan lah ya? Masih tahap pembangunan. Ya. Jadi singkat cerita ini kejadian di fenomenanya tuh di kantor pemasaran. Iya. Lagi kumpul gue, kakak ipar, terus ada kakak sepupu juga yang dari Surabaya, sekaligus pemilik uang tersebut, donatur. Ya. Lagi ngopi-ngopi, ngobrol, tiba-tiba ada suara orang masak, tak, kompor dinyalain. Tapi emang kita lihat los, nggak ada orang di dapur tuh. Sama sekali nggak ada aktivitas di dapur lah ya? Nggak ada, karena kan kita semua tuh di ruang tamu, di ruang depan. Itu jaraknya lumayan jauh, kisaran 5 meteran lah ke dapur. Udahlah kita cuek, pikir tetangga, karena kan tembok perumahan dempet ya, karena posisi kantor pemasarannya tuh di daerah perumahan juga di Citayam gitu. Lanjut ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa, suara bale ditarik. Itu meja bale itu ditarik. Hening dong. Ih, kok bisa? Gue, kakak gue, pokoknya yang ada di ruang tamu itu hening. Bener-bener kayak, kok bisa sih kegeret? Lumayan ini jauh. ngeliat semua berarti Bang ya? Semua Pada ngeliat. saat kejadian itu ya? Semua ngeliat. Dan termasuk di situ tuh tukang ada beberapa yang belum pulang. Itu lagi ya lumayan rame. Keseret, kirain gempa kan, pikir gempa kali ya, tapi kok nggak gerak di lokasi tempat gua ngobrol-ngobrol sama keluarga gitu. Lepas dari itu hening, pada saling lirikan dong. Suara apa tuh? Itu ngegeser gitu. Iya. Panci kayak dibanting. Jeder. Kita juga tuh. Sekaligus, nggak lama jeda 20 detik habis meja ditarik, itu suara panci kayak dibanting. Bareng-bareng dong, bangun. Ada pikiran mau kabur juga sebenarnya kita rame-rame. Tapi buat mastiin lagi, kita cek, nggak ada yang kebanting. Paling cuman meja bale itu yang kegeser.
Benar-benar kelihatan kegesernya lah ya. Nah, karena keluarga gua tuh salah satunya kakak gua orangnya skeptis banget masalah-masalah yang goib, kejadian-kejadian metafisik tuh orangnya ya udahlah, mungkin salah lihat, mungkin lagi kecapean. Udah balik, bubar tuh kisaran jam 10:30 abis insiden kayak gitu. 10:30 kita rapi-rapi balik. Kebetulan gue tidur di kantor pemasaran bang, di situ. Hanya seorang diri aja nih Bang Haji? Sama kakak sepupu gue yang dari Surabaya. Iya. Karena kan kalau bolak-balik ke rumah lumayan makan waktu. Itu aktivitas juga pagi banget mulai. Selepas habis kejadian itu, malamnya insiden lagi. Jadi pas gue udah masuk kamar, udah posisi mau tidur, jam 12:30 malam, itu suara jendela. Kebetulan gue tidur nih, ini meja komputer, jendela. Nah gue di bawah sini pakai kasur lantai. Di bawah, itu suara jendela kayak digaruk. Seret, gimana sih kayak besi ditempelin ke kaca. Seret. Itu kurang lebih sih 4 atau 3 kalian. Gue benar-benar jelas dengar Suara garukan itu ya? garukan itu. Dan emang kan kebetulan kantor pemasaran yang tempat gua tidur itu, ruangan admin, itu pada waktu itu belum ada hordeng. Emang kita belum sempat belanja-belanja segala macem. Jadi masih kelihatan dong kalau ada orang usil apa gimana. Dan itu bener-bener nggak ada gue lihat. Gue biarin, gue cuek, gue lanjut nonton YouTube buat ngilangin rasa takut tuh, tegang. Gue nonton YouTube, tiba-tiba di dapur suara keran nyala. Sekaligus nih ya? Sekaligus ini itu urutan lah kejadian ini ya? Iya, satu malam tuh. Iya. Keran nyala, gue coba dong karena gue tidur sama kakak sepupu gue, tapi beda kamar. Gue keluar, gue coba ketok-ketok. Gue bilang, denger nggak mas? Tadi ada suara. Suara apa? Karena kakak gue orangnya skeptis banget. Ya udahlah tidur, mungkin capek. Oke lah, gue coba cek. Karena dia nggak peduli, gue cek ke dapur. Itu masih los, nggak ada apa-apa, keran nggak ada yang bunyi, terus nggak ada basah air juga nggak ada. Gue masuk lagi. Itu merinding tuh, wow berat belakang gue. Gue masuk kamar. Besok paginya pas nganter makanan gue cerita. Kan gue pagi nganter makanan juga, belanja semen juga tuh buat bangunan. Gue cerita ke kakak ipar gue. Gue cerita, mas semalam ada suara di kantor. Suara apaan? Kaca kayak digaruk. Ah capek kali kamu. Gue cerita lagi nih ke kakak gue yang cewek. Mbak, semalam tidur di kantor ada suara. Itu kayak kaca digaruk. Kakak gue sama, masih opsinya kecapean kali. Karena kan aktivitas seharian tuh emang kena panas juga. Terus juga emang ya aktivitas berat lah, kasar. Mungkin ngaruh ke fisik. Kakak gue mikirnya gitu. Oke, gue lupain. Gue lupain, singkat cerita. Itu terornya nggak terlalu berasa, tapi masih jalan terornya. Tiap malam tuh masih berasa. Udah malam kedua, kayak orang jalan di dapur. Suara sendal jepit. Intinya makin ke depannya makin ekstrim lah ya kejadian ini ya? Lumayan ekstrim tuh malam kedua. Itu suara orang jalan. Soalnya kan itu emang ada sendal khusus ditaruh buat ke dapur. Karena dapur yang tengah ini nih emang sebelahnya masih tanah. Jadi ubinnya belum full. Ditaruhlah sendal jepit. Gue beraniin diri, gue buka pintu. Nggak ada, sendal jepit masih pada posisinya. Bang Haji berarti menghampiri ya? Iya. Sumber suara ini gitu ya? Betul. Karena capek juga sih ya. Gue kan takut orang jahat. Kedua, capek juga nih suara apa sih, penasaran gitu. Gue pastiin, loh nggak ada orang. Sampai gue keluar kantor tuh, gue pastiin keliling, emang nggak ada orang, sepi. Dan perumahan tuh jam 8 udah los, nggak ada aktivitas di situ. Bener-bener sepi lah suasana ya? Sepi. Gue lanjut masuk, langsung tidur. Di jam 2 malam tuh gue kayak dengar suara orang bangunin gue, bang. Assalamualaikum. Itu ngetok pintu depan, pintu kantor pemasaran. Assalamualaikum. Banget ya. Gue biarin, karena gue pikir kan emang tembok rapet, mungkin tetangga kali. Udahlah, pagi gue cerita lagi. Mas, mbak, semalam ada suara lagi. Ah udahlah, capek mungkin. Udah, jangan dihirauin. Nggak ada apa-apa juga.
Udah, emang selama keluarga gue usaha properti tuh nggak pernah ada gangguan apa-apa sih, lancar-lancar aja. Tadinya nih nggak ada hal-hal yang serem ini gitu ya? Nggak ada, lancar-lancar aja gitu. Cuman pas abis kejadian insiden yang nego tanah, terus ada yang nggak sesuai karena surat ganda tersebut, dari situ bang, mulai itu muncul satu-satu gangguan. Oke, balik lagi ke cerita di kantor pemasaran, gue cerita nggak ada yang percaya. Malam nih, gue kebetulan posisi lagi di depan kantor pemasaran. Lagi bareng sama teman-teman gue, lagi ngobrol. Kakak gue nelpon. Nggak gue angkat, gue pikir kan, paling nanyain uang booking fee, apa enggak buat belanja besok. Gue bales via WA aja mbak. Nelpon lagi. Gue angkat kedua kalinya. Kenapa mbak? Kakak gue nelpon adanya udah panik. Kenapa? Cerita aja. Bisa ke rumah gak sekarang? Tuh nanti Om Denny juga telepon. Itu kakak ipar gue yang cowok. Nah yaudah, suruh dia aja ngobrol. Akhirnya dioper lah tuh ke kakak ipar gue. Ngobrol ngejelasin. Ji, bisa ke rumah gak? Emang kenapa om? Enggak, bisa ke rumah gak? Gue masih belum dijelasin, belum diceritain. Ada apa? Udah, gue ke rumah, bareng teman-teman gue ke rumah. Udah rame itu rumah. Bukan rame warga, maksudnya kakak gue ini kan punya 3 anak nih. Anak-anaknya tuh udah histeris, udah nangis-nangis. Gue masuk, kenapa mbak? Nih Naila, anak yang nomor 3. Naila ngeliat orang. Ya udah sih orang biasa, bukan di kamar mandi di atas pintu. Wah, kaget gua. Iya. Gua ke kamar mandi dong. Mana mbak? Ini tadi dia ngeliat-liat ke atas. Katanya ada yang nguncang-nguncang kaki. Gua tanya ke keponakan gua tuh, bener nah yang ngeliat? Iya. Di mana? Tadi jalan di tembok. Maksudnya? Jadi penjelasan ponakan gua nih, dia jalan kayak gitu miring. Gila, dari tembok nih? Iya, dari pintu dapur ke kamar mandi. Iya. Nah, ponakan gua bilang ke nyokapnya, itu nggak digubris. Sampai akhirnya itu uncang-uncang kaki di atas pintu kamar mandi. Dia teriak, baru nyokapnya ngerasa. Singkat cerita, gua kecek ke situ nggak ada apa-apa, tapi emang hawanya tuh beda banget. Itu bau melati, bau bangke. Pas lagi Bang Haji ke tempat ini Ke rumah kakak gue. Iya. Gue cek kamar juga nggak ada apa-apa, tapi emang merinding, auranya juga nggak enak banget, anyep. Gue coba ambil bawang putih segala macam kan, baca-baca zikir, makin berasa. Akhirnya yaudah lah mbak, nginep dulu. Akhirnya kita semua nginep di kantor pemasaran, termasuk anak kakak gue tuh 3-3-nya nginep. Akhirnya semua pada pindah nih. Semua nginep malam itu juga. Ya. Nginep, rumah dikosongin. Besok pagi mulai aktivitas kayak biasa lagi. Dipikir kan cuman nyasar kali. Karena kan di belakang rumah kakak gue tuh kebun bambu masih luas banget. Dan rumah masih belum banyak. Kurang lebih masih baru 3 rumah. Termasuk rumah kakak gue. Akhirnya besok balik ke rumah, kisaran sebelum Johor tuh, malamnya anaknya yang nomor 2. Cowok, anak yang nomor 2, gue lagi di rumah kakak gue kok itu. Tiba-tiba teriak dari kamar, itu posisi jam 10 malam. Gue lagi gitaran depan rumah, teriak, tolong. Masuklah gue. Gue bangunin, kakak ipar gue lagi di bangku, lagi tidur. Om bangun om, kenapa tuh Sandi? Masuk, itu kakinya udah di depan kaca kayak gini. Gue tanya, Sandi kenapa? Ditarik, tadi ada yang narik dari kaca. Siapa? Ditarik. Itu pas malam kedua. Iya. Ditarik. Siapa yang narik? Tadi ada ibu-ibu di kaca ngeliatin Sandi. Kan ponakan gue tuh kalau tidur lampunya emang dimatiin. Dan di depan emang ada kaca lumayan besar, lemari. Itu sampai ditarik, bener-bener hampir masuk sih kakinya. Jadi ini kaca, ini kakinya hampir gitu. Nempel. Tuh. Dan di sini gue lihat benar ada cakaran. Ada bekas cakaran. Di pergelangannya tuh biru,
terus ada bekas dicakar. Cuman nggak besar sih, kayak model cakaran gimana sih, kucing. Kucing tapi banyak. Itu nangis tuh dia. Kakak gua padahal di sebelahnya, cuman nggak ngeh. Kakak gua nggak ada apa-apa, cuman emang dengar anak gua ditarik. Cuman gua kira dia ngigo gitu. Akhirnya langsung lah tuh kumpul di ruang tengah ngobrolin, ini kenapa sih udah 2 malam kok kejadiannya kayak gini sih berturut-turut. Lagi ngobrol kayak gitu, tiba-tiba ada yang nimpuk jambu ke dalam rumah. Padahal posisi rumah tuh sekeliling tuh pohon bambu, kebun pisang, sama singkong. Jambu air tuh nggak ada di lingkungan situ. Logikanya kan kalau kelelawar paling sampai depan, sampai teras. Ini sampai masuk. Tak. Udah masuk. Apaan tuh? Hening. Nggak beres nih mbak kayaknya. Diboyong lah nginep akhirnya. Nginep di kantor pemasaran. Nggak terjadi apa-apa tuh. Pas masuk ke malam 4, kan di kantor pemasaran tuh 3 malaman. Mau malam keempat kakak gue mutusin balik. Karena menurut kakak gue, ya udahlah yuk balik, itu kan rumah sendiri. Ngapain sih takut? Gue sempet ngelarang ya. Jangan mbak, kalau belum tenang banget mah, kasihan anak-anak. Sampai ke yang anak pertamanya tuh jadi parno. Jadi parno, jadi ketakutan, mau ke kamar mandi, nggak berani. Udah ya udah gini aja deh. Aji biar coba nginep aja di rumah. Ya udah nginep lah gue ke rumah kakak sepupu gue yang dari Surabaya di kantor pemasaran sendiri. Gue nginep kebalik di rumah kakak gue tuh udah mulai aman, di kantor pemasaran. Cuman itu nggak nelpon langsung kakak sepupu gue tuh. Besokannya tiba-tiba udah di ruang tengah. Dia ngopi, bengong. Bener, ada suara. Kenapa mas? Sini aku mau cerita. Semalam aku denger suara awalnya burung. Suara burung, aku dengerin. Aku kira kayak di kampung gitu ya. Di kampung kan suara burung tuh khas banget. Aku makin dengerin, orang nangis. Salah denger kali. Langsung berubah jadi tangisan ya? Betul. Tetangga kali lagi ribut apa cekcok. Ini kan perumahan mas. Enggak. Aku nggak mungkin salah dengar. Soalnya aku pastiin, aku ke taman belakang, itu nggak ada apa-apa. Dan sumber suaranya di situ. Jadi tuh dapur, ini samping-sampingan sama taman. Ada pohon ceri juga tuh. Nah kakak sepupu gue mastiin sampai ngelongok ke pohon itu. Nggak ada apa-apa. Tapi ada suara di pohonnya. Tuh, akhirnya kakak sepupu gue balik ke kamar, malah makin kenceng suaranya. Gue tanya lagi, terus nangis doang apa gimana mas? Enggak, suara panci juga yang kamu denger dibanting, aku ngerasain. Itu dibanting sampai 4 kali. Kayak orang marah di dapur. Yang kayak malam pertama itu ya, di dapur itu? Iya, betul. Udah gitu, udah masuk nih, nggak beres, udah 4 malam. Kejadian berturut-turut. Ya udahlah, mungkin pikir kita nih di lokasi baru yang kita bangun, kita kurang kali izinnya. Akhirnya besoknya tuh ngadain selamatan. Nah, selamatan bareng tukang, RT segala macem. Selesai selamatan, balik ke kantor pemasaran. Ternyata selesai selamatan, kirim doa segala macem, sama aja. Itu kakak gue nelpon lagi. Ji bisa ke rumah gak? Kenapa? Lebih parah. Itu jam 8 malam. Setelah ngadain pengajian malah kejadian di rumah lebih parah nih? Lebih parah. Langsung lah ke sana bareng kakak sepupu gua. Karena udah mulai berasa nih terornya. Kesana rame-rame ngeliat rumah udah berantakan. Jadi sepulang kakak gue tuh kan survei. Baru pulang itu abis maghrib. Abis maghrib nggak langsung masuk rumah. Cuci kaki segala macem, setengah jam di luar deh tuh beres-beres, masuk ke rumah, buka kunci bareng anak-anaknya tuh, buka kunci masuk, udah berantakan rumah. Jadi posisi kayak orang marah-marah tapi di dalam rumah gitu. Isi rumah berantakan? Berantakan kayak pajangan pada jatuh, terus TV ngegeser,
TV ngegeser. Sampai kayak gitu ya? Dikira kita maling. Kita cek dong ke belakang rumah, nggak ada bekas sendal, terus nggak ada pintu atau jendela yang dicongkel. Cek aman, semua aman, masih kekunci rapi. Tapi pas di kamar sama arah ke dapur itu ada tapak kayak tanah. Jejak kaki manusia. Jejak kaki, bukan manusia sih, tapi jejaknya lebih kayak orang nyeret aja gitu. Tanah tapi diseret gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, mulai dari situ curiga lah. Akhirnya kakak sama kakak sepupu tuh semua nanya-nanya, ada gak ustadz yang bisa mungkin? Ada nggak orang yang ngerti gitu? Dan itu keluarga nyarinya benar-benar detail, soalnya itu udah beberapa ustadz masih sama kejadiannya. Sampai malam ke-6 tuh, itu udah ustadz juga yang nyoba netralisir segala macem. Tetap gangguannya lebih parah. Malah lagi ada ustadznya, lagi ngobrol, baca doa, itu ada yang nongol. Das. Ini serius, semua ngeliat dari pintu dapur. Ini jadikan sofa, pintu dapur langsung ngadep ke depan kita. Iya, lurus lah ya. Pintu dapur, terus ada minibar gitu, sama TV. Nah ini dari sini, pintu kayak didorong, dar. Tiba-tiba nongolnya nggak langsung di depan, jadi dia tuh nempelnya sama tembok. Itu lumayan lama sih, 10 detikan ada tuh. Cuman nggak ngadep ke depan, ngebelakang. Iya. Itu semua ngeliat. Rambutnya basah, lepek benar-benar tebel banget. Cuman tembus, nggak benar-benar fisik badannya. Lah gitu ya. Tapi benar-benar jelas ngeliat. Nah itu pertama kali gue ngeliat, dan ternyata nggak kayak di film-film horor. Setan tuh jalannya atau terbang, enggak. Ternyata itu real, dia tuh miring gini. Ke arahnya tetap sama, kamar mandi. Dia nunjukin di depan orang-orang nih. Ya. Sambil jalan miring. Miring. Dan itu tuh miringnya bener-bener kayak miring. Gini. Iya. Melongo lah semua. Gila. Kiriman ini. Udah langsung kayak gitu keluarga. Kiriman ini. Gitu. Tapi kita nggak tahu nih, ini karena kiriman dari mana atau siapa. Tapi udah malam ke-6. Kalau nyasar makhluk halus, nggak mungkin selama itu dan nggak mungkin sehoror itu terornya. Malam ke-6 akhirnya ustadz yang didatengin pun ada gurunya yang bisa. Mungkin kalau kayak gini, Bu, Pak, saya ada nih. Guru saya kebetulan khusus nanganin kalau kayak gini. Soalnya ini udah termasuk berat juga. Ditanya akhirnya permasalahannya. Sebelumnya emang pernah ada urusan apa dan selisih apa mungkin. Diinget-inget emang waktu itu sempet nego tanah dan harganya udah masuk di keluarga gua. Tapi itu suratnya ganda. Dari selisih tersebut di keluarga gua minta uang balik. Tapi yang 2 tersebut termasuk ada milik PT nih, dia nggak minta balik. Karena menurut dia tanah bermasalah, ya udahlah daripada pusing. Gitu. Tapi kan menurut keluarga gue yang terjun di properti juga masih baru, lumayan uang segitu. Akhirnya dibalikin setengah. Emang pas dibalikin uang setengah ada cekcok sedikit. Tapi nggak digubris sama keluarga gue, ya udahlah. Yang penting kan duit nggak full kok mintanya. Ceritain kayak gitu ke ustadznya. Ustadznya balik bawa gurunya. Akhirnya ngegelar sholat bareng, doain bareng, baca doa. Pas lagi sholat bareng, selesai sholat, itu mulai berasa pintu dapur tuh bener-bener kayak suara orang digedor marah. Pintu dapur yang nembusnya ke pohon bambu. Itu bener-bener dar. Jadi berjeda. Dar. Terornya bisa dibilang makin mencekam nih ya. Iya. Itu bener-bener kayak nggak mau dia diusir gitu. Akhirnya disamperin, bareng-bareng tuh kita nyamperin karena ngeri juga kan, takutnya gimana-gimana nih. Nyamperin, kakak gue masuk, kena surupan tuh. Surupan, putih semua, matanya marah-marah. Lu kalau bisa, udahan urusan. Nggak usah urusan properti. Udah, balikin semua tanah gua. Tuh, cuman nggak nyebutin tuh. Dari mana si makhluknya ini ya? Iya, ditanya
Itu suara kakak gue benar-benar berubah, kayak double suaranya. Cewek, suaranya mungkin 5 kali lipat dari suara cowok. Double. Gue nggak mau pergi sebelum ada yang mati ini keluarga lu. Ditanya dong. Sampai ngomong kayak gitu? Iya. Ditanya. Udah sekarang pergi dulu. Memang maunya apa? Gue mau nyawa. Gue kalau nggak mau nyawa, salah satu ada yang ikut gue nggak mau pergi. Bacain doa sama Ustadz, bacain ratib, hilang. Kakak gue balik sadar tuh, lemes lah tuh, kondisinya benar-benar drop parah. Itu malam ke-6 drop. Akhirnya udah dibacain doa segala macam, mendingan itu kurang lebih tuh kakak gue kesurupan dari teror malam ke-6 tuh lumayan lama, sampai setengah 3 pagi tuh. Dari jam berapa? Itu dari pas Isya, jam 8 lah habis Isya. Dari jam 8 kesurupan Iya. sampai setengah 3 pagi? Iya. Itu baru kelar. Dari dia, itu gue belum ceritain dari dia yang loncat-loncat dari lantai ke tempat cuci piring. Lompat-lompatan nih posisinya. Iya, dari ruang pintu dapur kan agak jauh, kurang lebih 3 meter. Itu loncat langsung ke tempat cuci piring. Ekstrim banget. Narik segala macam, banyak dramanya. Dari dibacain ayat kursi nggak mau, malah ketawa-tawa. Malah dia ngebalikin, bacaannya dibenerin sama dia. Dibacain ratib segala macam, air doa, keluar, keadaan mulai enak lagi. Kirain udah selesai gitu aja. Pagi aktivitas biasa. Kakak gue juga udah mendingan lah, cuman belum sepenuhnya pulih di rumah. Bareng anaknya nih yang pertama. Yang 2 ini sekolah. Yang pertama di rumah nemenin kakak gue. Nemenin gue di bangunan sama kakak ipar gue. Itu abis asar jam 4. Tukang mau balik. Kita lagi beres-beres tuh. Masukin bahan segala macem ke bangunan. Ada telepon anak pertamanya. Pah, ke rumah pah. Mama marah-marah. Marah-marah kenapa? Kamu buat salah apaan? Pulang pah. Panik dong. Langsung cabut ke rumah. Itu kakak gue udah ketawa-tawa nggak jelas. Ke tembok. Benturin palanya berkali-kali. Iya. Ya. Akhirnya ponakan gue semua diungsiin ke rumah nenek gue. Rumah nenek gue kebetulan nggak terlalu jauh jaraknya. Cuman beda RT doang. Diungsiin sementara situ. Nenek gue panik. Karena kan selama hampir 7 hari nggak tahu permasalahannya tuh, diceritain segala macam. Udahlah ya udah ungsiin sini aja dulu. Udah anak-anaknya suruh pada nginep. Akhirnya gue, kakak gue sama kakak sepupu gue di rumah tersebut. Masih kayak nggak nyangka gitu. Kakak gue juga kondisinya belum stabil, masih kayak nggak nyangka. Itu kakak gue posisinya masih pak ketawa, ntar normal lagi. Ketawa ntar normal lagi. Begitu terus sampai jam 9 malam tuh. Nah parahnya pas jam masuk 11 malam itu ngebenturin palanya nggak udah. Akhirnya gue sama kakak sepupu gue nelpon lah tuh Ustadz yang kemarin. Assalamualaikum Pak Ustadz, bisa kesini lagi nggak? Iya, ada apa ya? Kayak kemarin lagi. Emang tuh Ustadz ternyata udah ngerasa pengen ngabarin. Cuman berhubung takutnya seujon kan apa gimana, dia nungguin telepon. Masuklah telepon dari gue sama kakak sepupu gue. Berangkat ke rumah gue tuh Ustadz. Cuman bawa persiapannya tuh emang lebih matang lagi. Bawa kembang segala macem, botol. Ustadz, tolongin lah kakak saya. Kondisi kakaknya masih ngebenturin ke tembok nih kepalanya? Masih pak. Sampai mengeluarkan darah? Ada. Karena ya manusia normal aja pak. Kejedot nggak berdarah gimana? Udah bengkak tuh, udah memar, sambil ketawa tapi, ayo keluarin gua mau tahu sehebat apa lu pada. Malah nantang ya? Nantang. Akhirnya lagi dibacain tuh pintu kekunci. Ketutup sendiri? Ketutup. Gue sama ustadznya sama kakak sepupu gue tuh kekunci di dalam. Dar, mau apa lu sekarang? Itu
Itu kakak gue yang tadinya ngejarut tembok, itu matanya bener-bener hitam putih naik. Itu natap gue bertiga, gue orang ditatap. Mau apaan lu? Gue nggak bakal pergi kalau belum gue bawa nih satu dari keluarga lu. Pengen ngancem ya? Sampai kayak gitu. Itu malam ke-7. Udah kayak gitu, baca ratib, Ustadz nyuruh baca ratib rame-rame tuh bertiga. Kita baca ratib. Mulai tuh teriak-teriak. Wah, tetangga sampai udah heboh pak itu. Tetangga sebelah kan dempet tembok, keluar. Ada apaan gitu. Buka pintu susah, pintu kamar. Sampai RT tuh datang. Ada apaan? Itu sampai ngejebol pintu kamar tuh, dijebol. Ya semua nyaksiin tuh akhirnya tetangga. Kakak gue kesurupan. Bacain ratib segala macem. Jatuh kakak gue, dah. Nah udah mendingan tuh, udah tenangan tuh. Dibawa ke tengah, ditanya, kenapa sih? Tadi kenapa? Kakak gue masih ngeblank, nggak tahu. Dan di situ gue pertama kali tahu orang kesurupan. Gue tanya, kak, mbak, lu kesurupan gimana? Ya gue mah ngerasanya kayak biasa lagi ngobrol, tiba-tiba orang gede ada depan gue diinjek. Ya rasanya kayak lu muter-muter aja udah tuh. Iya. Wah gila, gue lagi nanya gitu nggak lama. Itu dari suara belakang. Suara kayak kaca digaruk lagi tuh. RT, warga, tetangga tuh yang di situ tuh. Itu ngedenger pak, bukan keluarga gue doang. Semuanya nih? Semua. Apaan tuh? Belakang lah semua. Ya. Kosong. Cuman ada ini doang paling, sapu berantakan, sapu juk. Itu udah ampar-amparan dah tuh. Ya berceceran di lantai ya? Iya, kan sapu juk tuh keiket ya tuh ya. Itu lepas tuh. Lepas sapu lidi bener-bener amburadul lah kayak diberantakin. Udah dari situ, udah warga juga sama positif pak. Ini kiriman. Udah mas, sekarang sholat aja bareng-bareng. Akhirnya ya tetangga-tetangga sekitar kakak gue sholat lah pak di rumah kakak gue bareng-bareng, sholat segala macem. Tuh kerasa pak gangguannya pak. Dari bawa bangke, dari bacaan sholat diputer-puter. Bacaan sholat diputer-puter gimana nih bang Haji? Kayak Fatihah. Terulang nih? Iya, Fatihah nih Bismillah, Auzubillah, balik lagi ke Fatihah lagi, ke awal lagi Bismillah lagi. Sampai begitu? Dibikin lupa. Itu Iya, sampai ya? 2 kali ngulang. Akhirnya sholat. Itu pintu makin kencang tuh digedor. Udah dari situ adem. Tuh Ustadz ke belakang, izin tuh ke keluarga gue. Ke belakang. Nggak tahu masukin apa tuh. Masukin. Itu botol tuh bener-bener kayak merah, berasap di dalam. Iya. Itu sama ada buhul. Iya. Ken kapan? Itu di dalamnya. Ustadznya ngejelasin nih kiriman. Mungkin kemarin ada urusan yang belum selesai. Jelasin sama kakak gue, emang ada Ustadz. Kemarin masalah nego tanah. Tapi saya minta hak saya. Karena tanahnya suratnya ganda. Kayak gitu. Akhirnya tuh Ustadz, ya udah nggak apa-apa. Nanti biar dinetralisir lagi aja, rumahnya dipagerin. Udah dipagerin segala macem. Warga juga. Itu warga sampai nginep pak, sampai pagi. Sampai nginep Mastiin, iya. Mas itu ya? Sampai pagi tuh begadang lah kita. Balik. Itu bangunan benar-benar off dulu tuh 1 hari. Termasuk kakak sepupu gue tuh ada di situ pas kejadian. Itu sampai libur dulu, off dulu. Off segala macem. Udahlah, pikir kita biasa lagi nih. Udah lewat nih, udah dibersihin juga sama yang ngerti. Udah selesai, lagi kumpul tuh tanya-tanya. Besok gimana nih? Kan kita kemarin udah libur bangunan. Belanja semen gimana? Ada gak yang lebih murah? Lagi ngomongin bangunan. Tuh ada suara lagi. Ketawa. Cuman awalnya kayak suara cicak sih pak. Di dapur tuh. Kayak suara cicak. Tek 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 tek. Tek 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 tek. Lama. Berirama tuh lama. Iya. Tet 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 tet. Terus kikikan. Wah pikir udah selesai. Telepon lagi. Di situ puncaknya pak. Sebenarnya sih malam ke-8 hari itu tuh pak puncaknya tuh paling puncaknya. Itu nongol dari kamar mandi tuh miring, bener-bener miring.
Ternyata buhul yang dikirim itu ada di bawah lantai di ruang tengah. Gue nggak tahu masuknya gimana itu. Iya. Pantesan dia nggak mau pergi. Udah disolatin, bacain ratib segala macam, nggak mau pergi. Jadi ada yang ditanam di rumah kakak gue. Di rumah kakaknya Bang Ajin ya. Iya, Itu tadi sosok penampakannya ini dia ngewujudin lagi nih. ngewujudin Jalan lagi. di tembok. Iya, di tembok. Nggak nempel banget ke tembok, tapi bener-bener ini tembok, ini dia di sini nih. Tetep miring. Tapi ngebelakangin, ketawa. Iya. Itu gue masih jelas tuh suara ketawa benar-benar masuk banget. Wah, anjir, itu rame pak yang denger, keluarga gue semua, termasuk ponak-ponakan gue tiga-tiganya tuh. Wah, yang tadinya skeptis, oh ada ya? Baru percaya nih sama hal-hal gaib lah ya. Iya, baru kakak sepupu gue pun yang tadinya skeptis banget, Iya. oh ada ternyata ya, kayak gini ya ternyata bentuknya. Baunya tuh bau bangke, terus wangi juga, anyir sih bukan wangi, anyir melati, kemboja, wah aneh pokoknya baunya. Itu wangi-wangian atau bau ini langsung seketika ada di ruangan ini ya. Iya, nggak lama dia ketawa, itu bau tuh, wah muncul. Itu lumayan tuh lama, pindah-pindah tuh pak. Ya kita geram juga ya, udah hampir 7 malam lewat nih, 8 malam kayak gini terus sih. Gue sama kakak sepupu gue ngikutin lah di Uber kejar ke kamar mandi lampu meledak, dar. Akhirnya kakak sepupu gue yang satu lagi nelpon ustadznya, setengah jam datang. Itu setengah jam gue pak begitu pindah-pindah kamar mandi, ntar ke kamar ponakan gue yang nomor 1. Oke ya. Itu di kaca, paling selalu di kaca, digaruk. Itu sampai ada tuh kaca bekas garukannya, itu benar-benar kayak orang pakai pisau sih ngegaruknya, kayak pakai pisau berbekas. Pindah terus ke kamar depan lagi, kamar kakak gue tuh, ke lemari, kabur-kaburan. Kalau ke lemari tuh yang paling parah tuh, lemari bener-bener nggak bisa dibuka, pintu kebuka tutup buka tutup. Bener-bener kayak di film-film horor ya bang. Itu iya real sih, Lebih parah real. kayaknya. Cuman kan kalau di film horor menurut gue terlalu berlebihan. Kalau ini bener-bener buka lama, jebretin lagi. Suasana pasti di situ pada saat itu mencekam banget ya. Iya banget, banget. Yang anehnya lagi tuh, gue kan rame banget ya. Iya. Tetangga nggak ada yang ngeh. Padahal sejam sebelum kejadian ada kayak gitu, itu tetangga tuh lagi pada bercanda di teras. Tapi nggak ada yang dengar suara sama sekali keberisikan nih Nggak. di tempat properti ini. Nggak ada. Iya. Singkat cerita Ustadz udah nyampe tuh, datang, masuk, langsung siramin air doa segala macam. Baunya makin berasa pak, makin disiramin air doa makin bau anyir. Sampai ada momen tuh di kamar kakak gue disiramin air, itu air yang di tembok tuh jadi darah. Airnya yang disiramin tuh ke tembok, Jadi darah. cuman nggak banyak, cuman berapa tetes gitu di tembok. Ya. Disolatin lagi, akhirnya kita semua suruh keluar, kakak gue juga suruh keluar. Itu Ustadz bener-bener sendiri di dalam, kunci semua, lampu dimatiin, sholat di situ. Wah itu bener-bener lampu dar mati, ruang tengah, kamar belakang, kamar mandi, sama ruang makan lampu mati. Gokil banget teorinya. Meledak, itu sih meledak bukan mati, meledak. Meledak nih. Meledak. Kayak seakan-akan kayak konslet lah ya. Iya, Konsleting listrik. Ya. meledak. Jadi yang nyala tuh cuman ruang tengah doang, teras. Sisanya meledak. Memang meledaknya nggak kayak suaranya gede banget, dep. Iya. Iya. Udah situ masuk nggak bisa, segala macam nggak bisa. Gue takut kenapa-napa kan, Ustadz di dalam tuh, keluarga gue juga takut kenapa-napa kan. Dobrak jendela, ya bener itu Ustadz ya lagi ngelempar-lemparin air doa tuh di kamar mandi. Larinya selalu pak ke situ, dan awal munculnya di situ. Akhirnya Ustadz nyuruh coba buka
buka satu ubin, coba buka. Bongkar lah, cari linggis kakak sepupu gua. Bongkar satu ubin, ada buhul pak segini. Itu bentuknya nggak kayak pocong-pocongan sih, kain putih dililit-lilit, bener-bener kayak bola. Isi dalam buhul ini apa nih Bang Haji? Isinya mah cuman tanah kuburan pak. Tanah kuburan. Tanah kuburan, nggak ada apa-apa lagi, cuman kain putih, tanah kuburan. Akhirnya buhul itu dibuang ke depan rumah, terus disiramin air doa, kain kafana dibakar, sholat lagi tuh Ustadz di dalam. Masukin ke botol tuh, mungkin dimasukin ke botol soalnya dia bawa botol. Ini biar saya buang aja ya, agak jauh. Oh yaudah Ustadz, insya Allah besok gak jadi kenapa-napa, dan mudah-mudahan jadi baik juga. Nah selesai itu semua dibersihin, alhamdulillah tuh pak, adem lagi tuh rumah. Udah stabil lah, nggak ada Stabil. gangguan lagi nih. Di rumah, Iya. di rumah. Akhirnya besok malam gue baliklah ke kantor pemasaran karena di rumah udah adem nih, rumah kakak gue. Pikir gue sama kakak sepupu gue, udah alhamdulillah bisa ngelewatin masalah kemarin nih. Selesai juga. Ngopi dong, ngopi nyantai sambil ngobrol, tawa-tawa, ngobrolin buat besok pak bangunan. Lagi ngobrol itu kakak sepupu gue tuh ngadep ke gue, ngebelakangin dapur. Ya. Lagi asik-asik ketawa, bet, tuh meja balik kegeser. Posisi meja balik sudut, cuci piring, kompor itu ke arah det, lumayan jauh. Wah. Iya. Padahal berat. Isinya tuh ada piring, cobek, wajan, peralatan buat makan sama masak. Ya. Det, mas, denger gak? Kakak sepupu gue, apaan? Nengok, gue juga ngeliat, tuh digeser lagi tapi sembarang. Red, Dibalikin lagi nih. balikin. Masuklah, masuk, kopi tinggal, masuk ke kamar tuh, kamar kakak sepupu gue bareng-bareng tuh, kunci. Itu sampai pintu depan tuh nggak kekunci. Udah biarin aja lah, kamar. Suara panci kayak dibantingin tuh pak, dar, der. Tetangga nggak ada yang ke situ sama sekali pak. Orang ke situ ya apa gimana, bener-bener kayak cuman gua sama kakak sepupu gua doang yang kasih denger. Tetangga sekelilingnya nih nggak ada yang pada denger nih berarti. Enggak, padahal kita berdua itu ngedenger suaranya bener-bener kencang banget. Masuk kamar, takut tuh pak, karena posisi ventilasi kan lumayan lebar tuh ya, kelihatan langsung ke taman pohon. Terus sampai ke pojok, suara orang nangis. Bener-bener sedih banget. Itu ngejeda panjang. Sambil panci itu pak. Wah itu bener gimana nih, gimana nih mas. Itu kita dengerin aja tuh pak berjam-jam sampai begadang nunggu azan subuh akhirnya, karena kan posisi tuh tengah malam juga pak, jam berapa, 11 malam kejadiannya tuh. Lagi ngopi malam minggu, yang iya tuh malam minggu pikir kita berdua lagi ramai juga di luar nih. Tapi anehnya kok luar juga nggak dengar, padahal itu motor masih lalu lalang. Masuk ke kamar kakak sepupu gue, itu masih berlanjut nangis segala macem. Benar-benar stres di dalam. Itu suara sendal, seret 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 seret, keran. Mau azan subuh alhamdulillah. Itu senyap aja udah tiba-tiba. Langsung hilang dengan sendirinya nih. Senyap aja pak. Satu-satu berkurang tuh suaranya. Nggak langsung biar hilang, nggak. Satu-satu berkurang. Iya. Dari suara yang nangis dulu udah gak ada nih. Ganti suara cicak. Ganti lagi suara burung, hilang. Terus yang tadinya suara dibanting-banting tuh mulai berkurang tuh, hilang. Iya. Suara sendal yang tadinya jalan tuh diseret. Seretnya makin pelan, seret. Seret. Sendal diseret nih. Iya. Posisinya di mana nih? Itu posisinya kita nggak dengar tuh di dapur suaranya. Suara sendal di dapur. Ya, karena kan posisi kamar kakak sepupu gue nggak jauh sama dapur. Tuh. Tapi nggak lama habis kejadian itu, pagi udah lah los, nggak ada. Seminggu itu bener-bener aman, tenang.
Lepas dari itu dapat nih borongan semen. Pokoknya udah jauh dari teror-teror, dapat dari borongan semen. Kebetulan yang suruh ambil semen gue sama orang kepercayaan dari kakak sepupu gue. Berangkatlah Pak ke Pemda Cibinong, ke DO. Berangkat, cet. Kita lagi bercanda-canda, gue lagi bercanda-canda nih sama kenek segala macam. Masuk kan ke gudang. Itu pas mau buka gudang semen emang gue nggak enak. Gue ragu deh kayaknya. Buka gudang semen, kok hawanya males banget ya, pengen balik gue gitu. Cuman sayang gitu, udah nyampe di tempat kan, kalau gue balik gue naik apa, gue kan nebeng mobil bak. Akhirnya orang, sebutlah kepala pelaksana nih dari kakak sepupu gue, nyuruh masuk. Ayo Ji masuk, angkut semen. Tukang juga udah mau angkut nih, takut kesorean. Posisinya emang udah mau nyorein, jam 2:30 sore. Ngangkut, baru 2 aman. Pas ngangkat semen yang ketiga, keempat, gini, itu posisi kamar mandi. Itu kayak ada yang lewat Pak. Gue nengok, los tuh. Tau-tau semen ke belakang, tangan gue kekilir tuh. Tulang ke belakang. Iya. Itu habis kejadian seminggu setelah itu. Udah habis kejadian gua, tangan gua itu sih bukan dislokasi ya, benar-benar tulangnya tuh lepas dari sini sendi. Ya. Udah habis itu nggak ada lagi kejadian. Aman udah, nggak ada lagi. Dan pada saat itu akhirnya kondisinya gimana nih pembangunan properti ini Bang Haji? Itu terbengkalai Pak. Terbengkalai. Lepas gua kan habis kecelakaan kerja. Tangan gue benar-benar, wah, kanan bermasalah lah. Masalah juga muncul satu-satu. Muncul dari yang tadinya aman, tentram, tiba-tiba ormas, ngusut segala macam. Nggak jelas masalahnya, nggak jelas. Iya. Sampai akhirnya ya udahlah, kita sepakat nih keluarga balikin uang customer. Itu pulangin. Customer ada beberapa yang nanya, kenapa? Padahal lokasinya bagus. Ya kita sekeluarga cari-cari alasan. Enggak, soalnya ini ada beberapa nih titik yang banjir. Tuh saking ngejaga, takutnya malah nanti gimana. Itu sampai sekarang terbengkalai aja udah. Sampai sekarang ya? Sampai akhirnya tangan gue udah alhamdulillah sembuh lagi, sehat lagi. Ya menurut gue sih ini cerita yang teror yang bener-bener ekstrim nih. Satu keluarga diteror nggak hanya di tempat usaha properti ini yang lagi dibangun, tapi sampai ke rumah juga nih ya. Iya. Tapi nanti bakal kita lanjut ya Bang di sesi pertanyaan ya. Siap Bang Haris. Berarti memang sekarang sampai saat ini kondisi bangunan properti ini masih sama sekali nggak dilanjutin ya? Terbengkalai. Bukan nggak dilanjutin, udah los, nggak usah dilanjut. Oh, udah didiemin gitu aja sama keluarga aja. Bang Haji nih ya? Iya. Dan itu kalau boleh tahu Bang, luasnya berapa nih? Ada berapa unit tadinya yang rencana ingin dibangun di properti ini? Per unitnya itu kisarannya ada yang 60 meter full bangunan, 80, ada yang 40, macam-macam sih. Cuman paling luas itu 85. Oh, kalau untuk luas seluruh tanahnya ada 1 hektar? Hampir 1 hektar. Hampir 1 hektar. 900 meteran lah. Sayang banget sampai saat ini didiemin gitu aja nih terbengkalai ini. Iya. Itu ada 2 lokasi Pak. Iya. 2 lokasi tuh mangkrak aja, yang di Cikaret sama yang di Citayam itu. Yang di Citayam itu iya. Ya? Gokil. Mangkrak. Dan sebenarnya kejadian ini tuh nggak diduga-duga awalnya ya Bang Haji ya sama keluarganya Bang Haji sendiri. Sama sekali nggak. Dan tadi mulanya juga keluarga nggak sama sekali dapat teror nih ya. Iya. Biasa normal aja nih kehidupan. Adem ayem aja. Nggak ada sama sekali ngalamin kejadian-kejadian horor. Nggak ada ya. Tapi pada saat selesai negosiasi dan ada problem lah ya. Iya. Itu mulai satu-satu tuh ada yang janggal. Iya. Itu awal mula pertama kali ngerasain kejadian pada saat bangunan properti ini, Bang Haji nih bener-bener ngeliat ya ada suaranya garukan dari kamarnya Bang Haji sendiri itu tadi ya. Itu pertama kali sih momen pengalaman hidup yang wah kayaknya nggak usah diulang deh. Masih diulang ya? Iya, soalnya gila serem banget Pak.
Gila, itu bener-bener jelas banget nih. Jelas. Dengar suara ada garukan itu bang. Iya, posisi mau tidur itu gua kan kalau tidur biasa nyetel musik, cuman nggak kenceng nyetel musik. Itu suara garukannya lebih kenceng dari suara musik. Ngalahin suara musik ya? Iya, gimana sih garukan kaca diadu sama besi, bikin ngilu. Itu. Gila. Dan yang lebih gilanya lagi nih, dari ponakannya ngelihat sosok yang jalan di tembok ya. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya Iya. nih. Tiga-tiganya. Ini yang dilihat sosoknya ini berupa wanita atau laki-laki nih? Wanita pak semuanya. Wanita nih. Wanita. Sama nih sosoknya sama yang Bang Aji dan tetangga-tetangga lihat pada saat yang lagi dibersihin pada saat itu ya. Sama, nggak ada beda sama. Jadi tuh kan kalau yang di film horor mulutnya teratur, ini enggak. Sini mulut, mata, jadi rambut biar. Jadi nutupin ya apa gimana nih? Iya, tapi kelihatan di sini mulutnya di sini bukan di depan, nyamping. Dan tadi kata Bang Aji kan pas cerita tadi rambutnya basah nih ya. Iya, lepek. Cuman nggak basah banget, lepek. Itu kalau bisa dijelasin Bang, tingginya kisarannya sama manusia pada umumnya nggak sih? Lebih tinggi mungkin, lebih tinggi. Iya, makhluk tersebut. Lebih tinggi manusia tersebut. Lebih tinggi. Cuman nggak tinggi banget, kisaran kalau kita 1 meter 70 sekian, mungkin itu 2 meter sekian. Terus sekian. Ya. Karena kan nggak napak. Dia ngambang posisinya Bang Aji pada saat dilihat itu ya. Ngambang. Dan semua tetangga juga menyaksikan ya Iya, ketika kejadian itu ya. tetangga sekitar. Iya sekitar Iya. yang bangunan properti ini. Iya. Gila, ini benar-benar teror yang ya gila sih, maksudnya langsung ngasih penampakan di depan mata nih ya. Itu pengalaman paling pahit sih. Paling parah. Horor sih, horor. Kejadian di tahun 2017 banget. 2017. Mungkin udah lama banget kejadian ini 2017. dan bangunan ini mungkin ya kita nggak tahu lah ya. Udah dihuni sama hantu apa aja nih? Karena udah beberapa tahun nih nggak dihuni gitu aja ya. Lumayan Berapa lama kali sih. ya? Terakhir kejadian itu udah los mangkrak. Oh semangkrak ya. Iya, nggak dikerjain lagi. Bahkan sempat ada yang mau beli pun ya batal terus. Nggak jadi nih. Nggak jadi terus. Blast gitu aja. Iya. Dan ternyata pas setelah diketahui ada yang menanam buhul nih. Iya, kiriman. Kiriman Iya. di rumah kakaknya Bang Aji ini. Betul. Gila, sampai saat ini ya mungkin dari Pak Ustadznya ini tahu atau gimana nih, menjelaskan nggak siapa yang ngirimin buhul ini? Nggak dijelasin spesifiknya siapa, tapi ya berhubungan dengan yang masalah tanah tersebut. Ada selisih di masalah tanah. Ada selisih paham lah ya di masalah Ya. harga lah ya. Betul. Dan yang bikin kita shocknya nih sekeluarga, kok bisa masuk sih ke dalam ubin, gimana caranya gitu. Ya bener sih. Itu bener-bener ngerasain sendiri, oh ternyata ada ya yang gaib. Gaib ya, benar-benar di luar nalar ya. Iya. Bisa di bawah ubin atau malah udah dilapisin ubin tanahnya. Betul. Tapi nggak ada sama sekali bekas bongkarannya gitu Iya. ya Bang Haji ya. Gila ya. Dan ternyata memang ya ini jadi satu kejadian yang mungkin nggak bisa dilupain ya sama keluarganya Bang Haji sampai saat ini nih. Ngebekas banget sih, sampai rumahnya kan dijual, masih ngebekas banget. Rumahnya kakaknya Bang Haji Iya, dijual ya? dijual. Habis kejadian itu setahun, di 2018 akhir, yaudah sepakat keluarga yaudah jual aja. Dijual juga nih rumahnya nih? Dijual. Karena yaudah kita mulai hidup baru aja. Buka lembaran baru lah ya. Iya. Dan alhamdulillahnya sampai pada saat detik ini nih udah nggak ngalamin lagi nih kejadian atau teror dari jin-jin ini. Alhamdulillah udah adem ayem lah. Udah adem aja. Udah adem ayem. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Bang Haji Sama-sama Bang Aris. udah mau menyempatkan waktu datang nih ke Dimensi Mistik Siap. untuk berbagi pengalaman yang ini ekstrim banget nih Bang. Selama Dimensi Mistik ini tuh paling ya gokil lah. Cerita tergokil yang ya bener-bener nggak disangka gitu ya. Awalnya mungkin biasa aja, ternyata jadi yang teror menyeramkan nih. Bang Haji kalau boleh tahu nih, katanya kan saat ini jadi konten kreator juga nih. Betul, cuman nggak yang gimana, masih sedikit juga sih, tipis-tipis. Tipis-tipis nih, ini Ya. konten kreatornya konsepnya gimana nih Bang Haji? Komedi, tapi Konten komedi. ya diseling-selingin sama ya ada Sehari-hari lah. Sehari-hari, kegiatan day in my life, vlog-vlog ya. mini harian gitu lah ya. betul.
Dan boleh dijelasin nih ke sobat-sobat Dimensi Mistik nih, nama channelnya apa nih? Untuk nama channelnya Aji Jalki kalau di Instagram. Di Instagram Aji Jalki Aji ya. Jalki. Di TikToknya? Untuk di TikTok Trio Aji Suprayitno. Trio Aji aja udah muncul nanti. Trio Aji udah muncul ya. Iya. Nanti linknya bakal gue cantumin kalau di deskripsi Bang. Baik, terima kasih Bang Aris. Semoga kontennya terus berjalan Bang, berkembang. Amin ya Allah. Dan Amin. makin sukses lah ke depannya. Amin, Bang Sekali Aris lagi, juga biar sehat. Amin, Terus amin. kontennya juga makin maju, makin banyak penonton. Amin. 10 juta subscriber pokoknya. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Haji. Sukses terus buat karirnya Bang Amin Haji ya Allah. ke depan. Dan Amin. salam juga buat keluarga di rumah Bang Haji ya. Baik, Bang Aris. Ya terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton ceritanya Bang Haji tadi. Ya ini sih bener-bener gokil ya kalau kalian nonton dari awal tadi ceritanya nggak di skip-skip. Ini tuh bener-bener teror yang gokil parah nih Bang Haji ya. Membekas. Membekas ya sampai Membekas. saat ini ya. Ya terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sukses terus buat kalian, jaga-jaga kesehatan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang Haji makasih banyak. Sama-sama Bang Aris.